Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Hari ini kita akan belajar infak dan sedekah di jalan Allah. Anak-anak, harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sekedar hanya dititipi saja, maka sudah selayaknya manusia berusaha berlaku baik terhadap barang titipan tersebut. Jangan sampai barang ini yang berupa harta membawa akibat yang memberatkan di kemudian hari. Salah satu upaya untuk berlaku baik terhadap harta adalah gemar berbagi terhadap sesama, tidak pelit dan tidak egois terhadap apa yang dimiliki. Kita bisa menunjukkan sikap empati kepada sesama dengan infak ataupun sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan suatu harta atau suatu kepentingan. Sementara itu menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Kata infak ini juga mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Selanjutnya adalah sedekah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara umum, sedekah dapat diartikan sebagai mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain dari sedekah adalah derma dan donasi. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian dari sedekah yaitu sama dengan infak, termasuk hukum dan juga ketentuannya. Hanya saja, infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, yaitu menyangkut materi maupun non-materi. Anak-anak, setiap ibadah memiliki adab, termasuk sedekah maupun infak. Sedekah merupakan perbuatan yang mulia dan bernilai tinggi, sehingga jika kita ingin melakukannya, perlu diperhatikan juga adabnya agar bernilai ibadah. Berikut adalah adab dari sedekah ataupun infak. Yang pertama, ikhlas untuk mencari ridha Allah. Kedua, barang yang disedekahkan berasal dari usaha yang halal. Ketiga, berasal dari harta yang baik dan yang paling utama. Keempat, merahasiakan sedekah dalam kondisi-kondisi tertentu dan memperlihatkannya selama aman dari riya. Kemudian yang kelima adalah tidak mengharap balasan yang banyak dari sedekahnya. Yang keenam, sedekah diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada. Yang ketujuh, memberikan sedekah kepada orang yang paling membutuhkan. Yang kedelapan, menyegerakan sedekah ketika masih hidup dan menyegerakannya selama masih mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir, tidak mengungkit-ungkit sedekah dan tidak menyakiti perasaan penerima sedekah. Infak atau sedekah mempunyai manfaat yang langsung bisa kita rasakan di dunia dan ada juga manfaat yang nanti akan diberikan ketika di akhirat. Manfaat yang dapat kita rasakan di dunia yaitu membersihkan harta, membersihkan badan dari dosa, menolak bala dan sakit, memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Dalam bersedekah terdapat berkah pada harta dan kelapangan rizki. Untuk manfaat yang bisa kita terima di akhirat nanti yaitu menjadi naungan bagi pemiliknya dari sengatan panas api neraka, meringankan hisab, memberatkan timbangan kebaikan, selamat menyeberangi sirat, menambah derajat menyeberangi sirat, menambah derajat di surga. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa mudah untuk melakukan infak dan sedekah. Yang pertama, tidak cinta buta pada harta. Jadi ketika kita memiliki harta, kita tidak lantas menghambur-hamburkannya, sehingga kita akan boros. Kita gunakan sebaik mungkin dan jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain. Yang kedua, tidak menunggu kaya. Anak-anak, infak dan sedekah tidak harus banyak, semampu kita. Bahkan sedekah pun tidak harus dengan berupa uang. Nah, jadi tidak ada alasan karena kita tidak bisa berinfak ataupun bersedekah karena kita belum kaya. Yang ketiga, yakin bahwa Allah akan
mengganti sedekah kita. Dan yang keempat, yakin bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin karena infak atau sedekah. Jadi anak-anak, harta yang kita infakkan atau kita sedekahkan itu akan membawa berkah, bahkan bisa membuka lapangan rizki kita. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berbagi, orang yang berinfak atau orang yang bersedekah dia akan jatuh miskin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengkaji kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Yang pertama adalah surat Al-Fajr ayat 15-18. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya,